Fenomena banjir dan longsor di Sumatera Utara menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari tata kelola sumber daya alam. Deforestasi yang berlangsung di kawasan hulu dan lereng curam mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sistem konsesi, penegakan hukum, dan orientasi pembangunan. Untuk membaca persoalan ini secara komprehensif, perlu diajukan sejumlah pertanyaan mendasar yang tidak hanya menyentuh aspek ekologis, tetapi juga aspek hukum dan politik. Jika hutan adalah penyangga kehidupan, lalu siapa yang bertanggung jawab ketika penyangga itu dihancurkan? Terkait bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, terutama di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan juga Tapanuli Utara, itu kalau dikaitkan dengan kegiatan kehutanan dan pertambangan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada gitu ya kan, kegiatan-kegiatan pertambangan dan juga kehutanan. Dan memang data terakhir itu kan dari pemerintah juga sudah mencabut ya izin terkait dengan konsesi kehutanan dan pertambangan. Dan tentunya ini juga selain dipicu oleh siklon Senyar ya kan gitu. Tapi yang harus difahami juga bahwa memang kemudian ditambah lagi juga dengan kegiatan-kegiatan pembukaan areal hutan, baik itu untuk kegiatan kehutanan, kegiatan pembangunan lain, ataupun juga pertambangan, dan juga adanya kegiatan penebangan bagian hulunya kan gitu ya. Nah sekarang yang kalau air di Sungai A misalnya kan, di Sungai Garoga, itu nanti wilayah hulunya itu meliputi konsesinya siapa saja. Kalau Sungai Batang Toru nanti konsesinya siapa saja. Itu kan selain konsesi-konsesi yang itu dimiliki oleh perusahaan dengan areal yang besar, juga ada konsesi yang dimiliki oleh masyarakat. Nah penebangan ini memang ada yang secara legal di Indonesia dapat izin gitu ya, tapi juga ada sebenarnya yang tidak berizin gitu. Nah ini kan harus dipastikan ya. Kalau kawasan itu kawasan hulu gitu kan, di bagian hulu dari daerah aliran sungai, ya harusnya itu menjadi kawasan lindung, tidak boleh dijadikan sebagai areal untuk budidaya lah, misalnya kayak ditebang, kayak dikonversi menjadi sawit. Ya kaitannya dengan penegakan hukum lah ya. Mungkin teman-teman mengatakannya sebagai kejahatan lingkungan dan sebagainya. Ini ada beberapa problematik ya kan gitu ya. Kadang-kadang pemerintah mencabut izin, tapi di sisi yang lain gitu kan, pemerintah juga masih membolehkan izin itu berlaku. Berarti ini kan ada ketidakkonsistenan gitu ya di dalam penegakan hukum kan gitu ya. Jadi kalau bayangan kita gitu kan, mungkin di kalangan akademisi atau di masyarakat, kalau dicabut izinnya itu ya sudah, tidak boleh beroperasi dulu gitu kan, sampai mungkin selesai diinvestigasi atau lain sebagainya kan gitu. Tetapi kan kadang-kadang simpang siur ya, dicabut tapi informasi dari pemerintah katanya masih boleh beroperasi misalnya. Nah ini catatan penting lah gitu kan, bahwa kita masih memiliki kelemahan di penegakan hukum. Ya satu, pengelolaan sumber daya alam ini tidak diperbaiki, ya bencana ini akan terus berulang gitu ya kan. Kan seperti tadi di awal itu saya sampaikan bahwa bencana ini kan bukan hanya faktor tunggal sebenarnya kan, bahkan juga ada mungkin tata kelola terkait dengan pengelolaan hutan. Ya sudah diserahkan ke konsesi misalnya gitu kan, tetapi mungkin apakah pengawasan yang kurang atau juga konsesi yang tidak mengikuti aturan-aturan. Padahal kalau misalnya kita lihat secara ekologi ya, bagi kita orang kehutanan itu, bahwa memang hutan ini kan fungsinya kan sangat penting tuh. Kenapa? Karena fungsionalitas hutan yang dia itu meredam air yang mengalir di permukaan gitu kan, nanti kan disimpan di daun-daun gitu ya kan, kemudian nanti juga sebagian baru nanti dimasukkan ke dalam tanah. Nah sisanya yang baru dialirkan ke sungai itu, maka ini menjadi titik balik gitu ya kan, untuk memberikan kesadaran pada semua ya gitu kan, pada masyarakat gitu kan, akademisi, pemerintah begitu, bahwa hutan gitu ya kan sebagai sebuah sumber daya itu harus dikelola dengan baik gitu, karena fungsinya tidak hanya menghasilkan kayu secara ekonomi, tapi juga memberikan jasa-jasa lain yang sangat penting. Kemudian nanti ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu kan terhadap pengelolaan itu, penegakan hukumnya juga harus jelas dan tegas kan gitu. Ya sebenarnya Islam juga sudah memberikan banyak istilahnya banyak pelajaran begitu kan. Nah, ini juga mungkin teman-teman saya yang kegiatan pengelolaan itu juga seringkali membahas tentang fikih pengelolaan sumber daya ya kan. Pembagian
sumber daya itu kan ada yang common goods gitu ya kan, ada private kan, kemudian juga nanti kan ada yang state ownership. Common goods itu adalah barang milik umum gitu kan, kemudian nanti juga ada yang private, barang milik pribadi, dan juga ada state lah ya, ada barang yang itu milik negara. Kira-kira mungkin gampangannya kalau barang milik umum itu kan semua boleh memanfaatkan, tetapi nggak boleh ada yang mengklaim lah ya. Karena kalau ada yang mengklaim, ini pasti nanti pihak lain akan ada yang dirugikan. Nah, hutan itu kalau saya lihat ini bagian juga dari kepemilikan umum, karena dia juga tidak hanya menghasilkan kayu ya, di hutan dia mencegah banjir, kemudian juga berikan oksigen, di musim kemarau dia juga mencegah kekeringan gitu ya. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh manusia kan gitu ya. Nah, ketika ini sangat dibutuhkan oleh manusia, maka ini kalau dikasihkan private ini menjadi problem, karena nanti biasanya akan terjadi konflik kepentingan kan gitu ya. Maka kalau misalnya ini adalah common good, maka kalau menurut saya ya pengelolaannya seharusnya juga common good gitu ya, dikelola dengan pengelolaan milik umum kan gitu ya. Mungkin undang-undang Indonesia kan juga sama ya, bumi, air gitu kan, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kalau di Indonesia kan gitu ya. Nah, karena ini barang milik umum seharusnya begitu juga, negara harus mengelola, kemudian nanti itu hasilnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tadi memperhatikan bahwa fungsionalitas hutan itu juga tidak hanya secara ekonomi gitu ya kan, tapi juga memberikan fungsi perlindungan yang lain. Ya memang jadi problematik ya gitu ya kan, ketika kemudian hutan diberikan kepada konsesi gitu misalnya kan gitu oleh perusahaan besar, ya perusahaan ini kan dapat izin nih kan gitu, berarti dapat izin, kemudian dia juga boleh menebang gitu kan, boleh mengambil kayunya gitu. Nah, ketika dia itu menjadi konsesi, berarti dia kan ranahnya mungkin sudah masuk ke private ya kan gitu, karena dia dapat izin ya gitu ya kan untuk mengelola itu. Nah, seringkali yang terjadi adalah perusahaan tidak memperhatikan bahwasanya pengelolaan hutannya itu bisa berdampak ya gitu kan, terutama di hulu kan, di hulu gitu kan berdampak pada wilayah hilirnya kan gitu. Dalam sebuah hadis itu saya pernah bacakan, anasu surakau fi thalathin gitu kan, manusia berserikat dalam 3 hal gitu kan, al-kala'u, ma'u, wanar gitu. Kala itu padang rumput begitu kan, ma itu air gitu, dan nar itu kan api lah gitu ya. Nah, hutan ini termasuk di dalamnya seperti itu ya, padang rumput gitu ya kan, karena itu tadi ya dibutuhkan banyak orang kan gitu. Kalau zaman dulu, zaman Nabi kan padang rumput mungkin kalau itu diprivatisasi ya kasihan lah ya kan gitu kan, yang punya unta, yang punya kambing, mungkin itu nggak bisa gitu kan gitu, pada dibutuhkan, tapi itu tetap harus dikelola ya, karena kalau enggak nanti, kalau di dalam istilah kita di pengelolaan itu ada tragedy of the common gitu ya. Tragedy of the common itu kalau misalnya itu barang milik umum juga tidak diatur sedemikian rupa gitu kan, itu juga habis juga. Orang rebutan juga mau pakai gitu kan, tidak memperhatikan lagi bahwa saja itu nanti akan berdampak negatif kan. Mungkin memang ini jarang dibahas ya di dalam kajian akademis kan gitu. Tapi sebenarnya bagi para akademisi ini bisa menjadi sebuah sebuah diskusi seperti apa yang terbaik gitu kan. Karena dengan kejadian banjir yang kemarin ini ternyata salah satunya juga adanya bukaan-bukaan lah ya gitu ya kan, baik itu dilakukan oleh masyarakat untuk sawit misalnya gitu kan, atau juga tadi konsesi besar ya kan gitu ya. Maka ini menjadi titik balik pemahaman bersama bahwa banjir ini sebenarnya tidak hanya faktor karena hujan lebat gitu ya kan, tetapi juga karena adanya pengelolaan hutan, juga pengelolaan daerah lain sungai gitu itu yang tidak baik gitu, dan ini perlu adanya pemahaman bersama untuk memperbaikinya. Kalau misalnya tidak menjadi pemahaman yang bersama, ini nanti berulang. Kadang-kadang akademisi mengatakan A, tetapi nanti mungkin tidak didukung oleh kebijakan, sehingga nanti secara legal konsesi itu mendapatkan izin gitu kan, tetapi nanti ternyata di dalam pelaksanaan pengelolaannya memberikan dampak negatif gitu. Jadi ini saya pikir menjadi poin penting, pengelolaan sumber daya itu tidak hanya secara ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian di masa datang. Mungkin itu ya dari saya.